Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serinda Melani dari NIM Belakang 154. Di sini saya akan memperjelas atau mempresentasikan materi tentang memandikan jenazah. Kata jenazah diambil dari bahasa Arab yang berarti tubuh mayat, yang berarti menutupi. Jadi secara umum kata jenazah memiliki arti tubuh. Jadi, memandikan jenazah dimaksudkan agar segala bentuk hadas dan najis yang ada pada jenazah tersebut hilang dan bersih, sehingga jenazah yang akan dikafani harus disolatkan telah suci dari hadas dan najis. Pada dasarnya, memandikan jenazah sama saja dengan memandikan orang yang hidup. Namun, perbedaannya adalah orang yang hidup mandi sendiri, sedangkan jenazah harus dimandikan. Dalam memandikan mayat, wajib adanya niat memandikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia termasuk bagian dari ibadah. Demikian pula mutlak, suci dan halalnya air, menghilangkan najis dari mayat badan terlebih dahulu, dan tidak adanya penghalang yang dapat mencegah sampainya air ke kulit mayat. Semua itu harus dipenuhi dalam memandikan mayat. Selanjutnya itu ada kewajiban memandikan jenazah. Yang wajib dalam memandikan jenazah itu ialah menyampaikan air 1 kali ke seluruh tubuhnya, walaupun ia sedang junub atau air sekalipun. Lebih utama meletakkan mayat di tempat yang ketinggian, ditinggalkan pakaian yang ditaruh di atasnya sesuatu yang dapat menutup auratnya. Ini jika mayat itu bukan mayat seorang anak kecil. Jadi, hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, yang artinya jika dilakukan oleh sebagian orang, maka kewajiban mukallaf seluruhnya gugur. Selanjutnya, jenazah yang boleh dimandikan. Jenazah yang boleh dimandikan adalah orang Islam dan yang meninggal bukan karena syahid di medan perang. Yang kedua, mayat yang tidak perlu dimandikan. Mayat yang tidak perlu dimandikan yaitu mayat yang syahid di medan perang, karena setiap luka atau tetesan darahnya akan menebar bau harum di hari kiamat nanti. Tempat memandikan jenazah yaitu tempat yang akan dipergunakan untuk memandikan mayat hendaknya tertutup atau aman dari pandangan mata. Bisa di dalam rumah atau di halaman yang dibatasi dengan tutupan. Usahakan mayat dimandikan di atas papan agar mayat tidak mudah terkena percikan air. Selain itu, dianjurkan untuk membakar kemayan di sekitar tempat memandikan untuk menolak bau yang dikemungkinkan keluar dari badan mayat. Orang yang tidak punya tugas atau kepentingan sebaiknya dilarang memasuki tempat memandikan mayat. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan mayat dan orang yang tidak berhak memandikan orang meninggal. Tidak semua yang berhak dalam memandikan jenazah. Hal ini dimasukkan untuk menjaga kerahasiaan aib atau cacat penyakit yang masih ada di dalam tubuh jenazah tersebut. Tujuan menjaga dan membatasi bagi orang yang ingin memandikan jenazah adalah agar tidak terjadi fitnah yang dapat memalukan keluarga jenazah tersebut. Selanjutnya yaitu hal-hal penting yang berkaitan dengan mayat, antara lain yang pertama sekali yaitu selama memandikan diharamkan melihat aurat mayat. Yang kedua, hukum memandikan mayat adalah wajib, sedangkan niatnya adalah sunnah. Sebaliknya, mewudui mayat hukumnya adalah sunnah, sedangkan niatnya wajib. Yang ketiga itu apabila melihat kelainan pada jenazah, misalnya bukan bersinar atau mengeluarkan bau harum, maka sunnahnya pun diberitahukan. Kalau sebaliknya, sebaiknya disimpan atau tidak boleh diceritakan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan penjelasan dari memandikan jenazah. Selanjutnya yaitu tata cara memandikan jenazah. Yang pertama sekali ada ember, gayung, sabun, tisu atau kapas, koper barus, dan kain kafan atau bisa juga dengan kain panjang. Selanjutnya ambil air 3 kali ke dalam ember, masukkan
Selanjutnya, letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan. Dipakaikan kain basah seperti sarung agar auratnya tidak terlihat. Kemudian istinjakan mayat terlebih dahulu. Dan kemudian bersihkan bagian giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, dan rambutnya. Dan selanjutnya, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lalu mengeluarkan kotoran dalam perutnya dengan menekan perutnya secara perlahan-lahan agar semua kotorannya keluar. Dan kemudian bersihkan kembali bagian bawah dan atas dari si mayat tersebut. Selanjutnya, baca niat memandikan jenazah untuk perempuan, yaitu nawaitul ghusla lil hadhihi al mayyitati lillahi ta'ala, dan siram dengan air bersih seluruh anggota mayat. Siram sebelah kanan sebanyak 3 kali, dan di sebelah kiri sebanyak 3 kali juga. Kemudian memiringkan mayat ke kiri, basuh bagian bawahnya sampai ke belakang, dan memiringkan mayat ke kanan, basuh bagian lambung sebelah kirinya sebanyak 3 kali juga. Kemudian siram kembali dari kepala hingga ujung kaki. Setelah itu, siram dengan air kapur barus. Setelah itu, jenazahnya dihudukkan dengan niat nawaitu huduha lil adhil mayyitati lillahi ta'ala. Doa setelah wudhu, yaitu Allahumma ja'alni wa iyaya minal tawwabina wa minal mutahhirina.